Selamat pagi. Hari ini saya akan berbicara dengan Ibu Linatan dari Rewet HR Muhammad. Jadi beliau ini saya minta dan undang beliau untuk berbicara di meeting kita hari Senin karena beliau itu sangat konsisten di dalam closing. Jadi oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi beliau ini sangat amat konsisten dan closing buat dia itu sudah istilahnya Bu Linatan ini kalau tiap bulan pasti selalu ada closingannya, intinya begitu. Nah, oke. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakang dari Bu Lina. Bu Lina ini kan juga masih baru ya di broker properti. Maksudnya belum selama saya lah. Cuma beliau ini closingannya luar biasa, kayak orang yang sudah 10 tahun di dunia properti. Mungkin bisa diceritakan, Bu, awal mulanya? Silakan. Awal mulanya, saya dibilang ibu rumah tangga ya enggak 100%, dibilang saya dulunya bekerja sendiri dengan suami, membantu di pekerjaan suami. Terus kemudian, tapi saya juga anak-anak juga. Cuman beberapa saya gabung di Rewet sekitar 2 tahun ya. Kalau di properti yang sebelum, jadi kalau di total kira-kira kurang lebih 3 tahun belum properti, karena setelah saya nego dengan suami dan diizinkan untuk berdikari sendiri, saya memilih properti karena saya memilih untuk tetap berproduktif, tapi saya bisa memanage waktu untuk anak-anak juga batas waktunya itu lebih longgar gitu. Kalau dulu saya bekerja di pabrik dengan suami, waktunya terbatas sekali sehingga saya untuk bisa punya waktu sama anak-anak itu lebih sedikit gitu. Kalau sekarang jauh lebih enak gitu, Pak. Maka itu saya gabung di properti. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bu Lina ini sangat luar biasa. Jadi beliau ini dari seorang ibu rumah tangga, tetapi closingannya luar biasa. Nah, jadi kalau teman-teman kan mungkin di Rewet HR jarang diumumkan nih. Tetapi saya coba nyebutkan ya. Jadi selama Januari sampai dengan Maret 2021, total closingannya Bu Lina itu kurang lebih ada 6 unit. Ya kan? Rumah Araya 6M lebih, rumah Pakon City 4,4 M, terus kemudian rumah Araya lagi 6M lebih, terus rumah Citraland ya hampir 4M, rumah Citraland lagi 4,3 M, rumah Citraland Waterfront 3M lebih. Jadi total closing dia ada 6 unit. Dan rata-rata berarti tiap bulan kalau selama 3 bulan, berarti kalau bisa dibilang ini Bu Lina dalam waktu sebulan itu rata-rata 2 closingan. Dan closingan rata-rata di atas 3M semua. Jadi Bu Lina ini termasuk agent yang sangat konsisten di dalam closing. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu. Kok bisa sekonsisten itu closingannya? Apa resep suksesnya? Silakan Bu Lina. Mengapa konsisten? Saya berusaha untuk mendisiplinkan saya di dalam kesibukan apapun juga, karena saya memilih properti itu jalur yang fokus buat saya. Jadi saya harus tetap menghasilkan gitu. Itu prinsip saya, walaupun kalau dibilang everyday banyak sekali kesibukan gitu buat saya, karena saya juga masih ada hal-hal pekerjaan lain sebenarnya. Tapi saya sudah memilih nomor 1 adalah properti yang akan saya dulukan gitu. Jadi maka itu kenapa saya fokus banget setiap hari, setidaknya saya harus follow up klien saya, dan kalau ada titipan-titipan investor yang memang sempat tertunda atau sempat masih saya waiting, itu setiap hari akan saya revisi, akan saya garap gitu, Pak. Jadi masalah hari ini dia nggak memutuskan, tiba-tiba 3 hari lagi dia memberi kabar baik, saya nggak peduli. Yang penting setiap hari saya harus tetap keep in touch sama klien saya. Oke, tapi kan gini Bu, itu semua marketing melakukan itu yang Ibu lakukan. Tetapi
mungkin nggak bisa sekonsisten dan sekencang closingan Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan itu kok gampang sekali closingannya itu gimana sih, Bu? Maksudnya itu ya istilahnya iya kalau closing cuma harga satu bijinya 500 juta ya, 600 juta mungkin gampang ya. Tetapi closingan kalau saya ngelihat ini range-nya ada di angka 3 sampai dengan 6-7 M ya. Itu apa sih kok konsisten apa ya? Kok maksudnya itu bisa sekonsisten itu dan rata-rata itu closing tiap bulan. Itu gimana? Saya gini Pak, untuk semasa pandemi ini memang saya merubah mata saya mencarinya range-nya 3 sampai 6 M. Mengapa? Karena saya pikir untuk orang invest ataupun untuk orang yang butuh sendiri 3 sampai 6 M itu sesuatu hal yang semestinya mudah dibidik gitu. Jadi kenapa saya memang selama pandemi ini saya lebih konsisten ke situ walaupun pada saat pandemi kemarin sempat deal gudang 23 M juga. Tapi kalau di average saya lebih memilih untuk 3 sampai 6 M, sebenarnya 3 sampai 10 M range-nya. Tapi kebetulan kok 3 sampai 6 M yang saya bidik terus dan itu memang saya kejar di situ. Jadi saya fokuskan ke situ ketika saya mencari data dan ketika titipan listing yang masuk ke saya itu apa, saya selalu kaji, saya benar-benar hitung ini worth it enggak untuk dibeli klien saya dan saya follow up benar-benar sesuai apa yang klien saya itu mau gitu, bukan yang saya mau. Sehingga kenapa ketika saya follow up dia ya memang nggak butuh waktu yang lama sih Pak gitu. Karena sebenarnya saya sudah catch apa yang klien saya itu cari dan mau gitu. Oke. Jadi berarti kalau saya melihat saya dengarkan dari Ibu bicara, berarti Ibu ini salah satu caranya untuk bisa closing secara cepat itu adalah Ibu benar-benar fokus kepada range dulu, range-nya betul-betul 36 M. Jadi di mana database itu sudah betul-betul terseleksi ya. Terus kemudian fokusnya juga rumah-rumah yang menurut saya cukup elit ya. Cukup apa ya, kelasnya itu betul-betul kelas yang middle up ya kan. Terus kemudian Ibu rasanya juga fokus kepada barang-barang murah. Apa betul seperti itu, Bu Lina? Iya, Pak. Saya suka tantangan, Pak. Saya suka barang mahal, kemudian bisa saya nego menjadi murah. Dan kalau itu bisa deal, bagi saya suatu kepuasan saya sendiri sih, Pak, sebenarnya. Oke, jadi waktu pertama kali Ibu listing, barang itu tidak murah berarti. Tidak Tapi murah. tidak murah. Tetapi Ibu caranya menurunkan bagaimana? Cara menurunkan ya saya harus bisa mengkaji nilai rumahnya itu bukan dengan cara ngawur. Kemudian saya juga harus pendekatan kepada pembeli dan penjual itu pelan-pelan step by step Pak, dari hati ke hati Pak. Sehingga ketika nanti saya negotiation untuk yang situ naik, yang situ turun itu seninya Pak sebenarnya menjadi agent. Dan bagi slogan saya pribadi, saya paling suka bahwa ketika saya bisa merubah sesuatu yang impossible menjadi possible, itu sesuatu yang menyenangkan sih Pak buat saya gitu. Jadi kenapa makanya selalu yang saya bidik dan saya cari itu selalu yang begitu Pak. Oke. Jadi memang terus kenapa dalam pemilihan barang ya, dalam arti kan begini, Ibu kan berarti tidak serta-merta itu kan terima barang itu yang pasti murah ya. Itu bisa aja pertama barang mahal, terus Ibu reposisi. Nah, kenapa Ibu milih barang itu untuk Ibu reposisi? Kan sebetulnya Ibu pasti punya listing banyak. Karena saya melihat dari klien saya, kan saya ngibaratkan saya ini apa namanya pihak tengah yang harus tahu maunya klien saya gitu kan Pak. Nomor satu kalau menjadi agent itu dulu gitu. Jangan kita merasa kalau kita punya aset yang kita pegang, apalagi misalnya itu data kita aja yang pegang eksklusif atau gimana, kemudian kita terlalu pede banget dan kemudian kita memaksakan barang itu untuk klien kita. Sebenarnya itu bukan salah satu contoh keberhasilan gitu. Kalau yang saya milih sih adalah saya harus tahu dulu gitu. Saya harus tahu klien saya itu apa yang dia mau, apa yang dia cari, begitu Pak. Maka itu ketika saya kayak puzzle saya cocokkan dan kalau memang itu yang menjadi problem adalah di harga, ya itu tugas saya sih sebenarnya. Maka itu kenapa saya kalau kobruk atau apapun dengan partner, saya akan membeli partner yang tentunya bukan sesuatu partner yang kaku, bukan sesuatu partner yang merasa bahwa oh nggak mungkin gitu.
Saya nggak akan mungkin cari yang partner kayak gitu. Saya selalu suka kepada partner yang pejuang juga seperti saya, menurut saya gitu. Jadi yang impossible harus jadi possible. Dan kebetulan beberapa rekanan yang sudah pernah deal dengan saya itu tim-tim yang memang orang-orang yang memang punya sevisi sama saya sih sebenarnya gitu Pak. Seperti itu. Oke. Apa yang membuat vendor, pemilik listing itu akhirnya mungkin kan Ibu tadi ada closingan Araya 6M. Itu awal harga berapa kok akhirnya bisa diturunkan ke angka tersebut? Araya itu kalau nggak salah saya hitung sekitar hampir 8M ya Pak. Semestinya. Oke. Semestinya. Dan Araya itu sangat unik Pak. Saya bisa berjualan satu klien saya membeli 2 lahan yang sama. Jadi dengan nominal yang sama, berdekatan, dan sudah AJB yang terakhir juga kemarin, dengan nominal yang sama 6M sekian, 6M sekian gitu. Itu dengan pemilik satu yang sama, dengan satu klien saya yang sama orangnya gitu. Jadi apa namanya, ketika saya menawarkan yang satu sudah deal dan bagus, dia mencari lagi satu sebenarnya. Dan kemudian itu tugas saya, sebenarnya itu sesuatu proyek yang menurut saya ya ada campur tangan Tuhan juga sih Pak gitu. Sehingga saya bisa menemukan di sebelahnya persis. Itu apa namanya, kita bisa hunting kemudian bisa menemukan di sebelahnya persis, dan kita bisa deal di dalam waktu 1 bulan yang bersamaan dengan nominal yang sama, dan tempatnya juga sama di Araya gitu Pak. Oke. Kan awal 8M kan, bagaimana cara Ibu berbicara dengan vendor akhirnya bisa turun ke angka 6? Ya, saya bilang ke vendor bahwa apa namanya ini pembeli saya serius gitu ya. Nah, kalau memang vendor itu juga serius dengan pertimbangan lahan itu dipakai untuk apa dulu gitu. Memang kebetulan memang vendor saya itu juga invest sebenarnya. Dia taruh dan dia nggak pakai untuk apa-apa. Ya saya bilang kalau nggak pakai apa-apa sebenarnya ke lahannya dia juga banyak kan Pak gitu. Jadi keuntungan dia kalau dia lepas ini walaupun dengan harga yang ya apa dibilang miring banget ya enggak sih sebenarnya. Sebenarnya itu harga yang seharusnya kita nilai untuk tahun ini gitu, di masa ini gitu Pak. Cuman pemiliknya vendornya itu menilainya di tahun yang lampau gitu, dengan impian yang lampau. Nah, itu penjelasan ke saya dengan berbagai apa namanya data yang ada supaya ketika dia melepaskan itu sebenarnya dia sudah dapat untung sih Pak gitu, dan dia bisa pakai uangnya itu untuk yang lainnya gitu Pak. Oke, pertanyaannya berapa kali Ibu meyakinkan vendor sampai akhirnya dia mau menuruti apa yang dikatakan oleh Bu Lina? Sebenarnya yang Araya ini lucu Pak, ini project pada waktu awal pandemi sebenarnya Pak. Jadi awal pandemi, start awal pandemi, terus kemudian ketika memang pembeli saya itu saya kenal gitu, pembeli itu saya itu memang saya kenal, dan kenalnya tuh apa secara nggak kebetulan juga ketemunya gitu. Terus kemudian ketika saya mulai follow up dia, sebenarnya dia sih juga untuk investor ya, bukan untuk segera gitu. Tapi ketika saya gali, terus kemudian dari pandemi awal loh itu Pak ya, berarti kalau diomong sekitar setahun ya Pak ya, gitu kan. Dan kemudian ketika semua keadaan sudah lebih tenang kan, kalau pandemi itu kan awal-awal semua pada heboh sendiri kan. Tapi dengan di masa pandemi itu saya nggak heboh sendiri juga, saya tetap follow up dia gitu Pak. Ya memang orang sibuk dengan keadaan pandemi, dia atur sana sini sehingga properti mungkin agak ditelantarkan sama dia. Tapi sebenarnya informasi kemudian pendekatan saya ke dia itu hampir dibilang ya continue gitu loh Pak. Sehingga sampai ke pemilik pun itu continue sampai akhir, singkat cerita ya beberapa bulan last itu kemudian kita menemukan satu sepakat gitu. Kalau dibilang agak lama sih sebenarnya lama karena terhenti pandemi ya. Tapi begitu setelah masuk jadi 2 Pak yang closing gitu. Saya juga nggak tahu gitu Pak. Pokoknya ya semangat aja lah Pak, ada jalannya kok. Gitu. Oke, kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau menurut saya begini, kalau saya melihat kunci keberhasilan dari closingannya Bu Lina yang Araya, menurut saya, kalau teman-teman kan melihat pembicaraan ini dan Anda melihat bahwa bagaimana cara Bu Lina berbicara, confidence-nya kan nampak tinggi sekali. Nah, jadi di dalam dunia properti, apalagi Anda bermain di properti yang premium,
confidence itu menurut saya nomor satu. Kalau Anda nggak confident, artinya Anda tidak akan mendapatkan closingan itu. Menurut saya begitu. Karena banyak yang saya lihat marketing itu pada waktu negosiasi kurang bisa mengkondisikan harga. Jadi begitu penolakan pertama dari klien, banyak marketing itu oke Pak, tidak ada masalah, saya nanti sampaikan. Jadi nggak ada istilahnya perlawanan. Jadi hanya terima tok. Kadang kan namanya vendor itu pasti pengen harga setinggi-tingginya. Sedangkan buyer maunya serendah-rendahnya. Nah, jadi kuncinya di sini. Jadi kalau Anda tidak bisa mengkondisikan buyer dan vendor, Anda tidak confident, artinya apa? Anda tidak akan mungkin bisa bermain di level premium. Nah, kalau kita lihat tadi kan Bu Lina, kelihatan sekali confident-nya itu kan kelihatan gitu. Jadi perlu sekali untuk melatih yang namanya percaya diri itu. Oke, pertanyaan saya Bu Lina. Saya kan juga tahu nih, kadang barang murah Ibu itu barang lelang. Apa sering Ibu closing barang lelang, Bu? Closing barang lelang semestinya ada beberapa, Pak. Kalau dibilang sering, masih belum puas saya sebenarnya. Tapi saya memang juga membidik ingin menjadi handle lelang itu lebih profesional gitu. Ya memang processing lelangnya harus benar-benar tahu dan harus punya jaringan yang kuat di dalam gitu. Dan kebetulan memang beberapa di dalam tahun ini saya bisa meeting dengan beberapa bank dan ada tiga kelompok dari bank itu yang memang mau saya pegang gitu. Dalam arti barang-barang yang akan dia lempar ke saya nantinya adalah barang-barang yang first from the oven gitu Pak. Dan ini masih lagi di running gitu. Tapi memang sebenarnya saya interesting juga di lelang. Nggak tahu kenapa memang start dari awal saya join di lelang, di vendor yang buka rewet. Secara nggak kebetulan juga saya bisa closing 1 unit lelang gitu. Padahal waktu itu kok dibilang saya masih bayi banget ya Pak gitu. Dan kalau dibilang lelang itu nggak smooth-smooth amat. Tapi bagi saya itu tantangan buat saya. Kalau kita agent cuma mau lempar aja, nggak pakai ada sedikit kerikil-kerikil di tengah-tengahnya, bagi saya nggak seru sih Pak gitu. Dan kalau lelang memang harus belajar banyak gitu, karena lelang itu jauh complicated dibanding kita biasa seperti jual beli biasa gitu Pak. Tapi ketika saya pertama kali masih bayi aja saya diberi peluang untuk lelang, saya percaya bahwa itu sesuatu yang harus saya gali gitu. Maka itu waktu di rewet ya saya ada beberapa kali juga lelang, walaupun ada beberapa kali juga yang kecekluk di lelang, dalam arti lelang bisa batal Pak gitu ya. Sama lah kalau kita jual beli biasa pun juga bisa batal kan gitu. Dalam arti misalnya vendor sudah oke, tiba-tiba pada waktu kita mau kasih uang, tiba-tiba vendornya bilang sorry nggak jadi saya jual. Ya semua resiko itu pasti ada gitu. Cuman saya interesting sih Pak kalau saya dilelang. Tapi menurut saya tiap orang punya garisnya masing-masing gitu Pak. Tapi kalau mau mencoba ya why not kan gitu ya. Kalau boleh tahu total transaksi lelang yang sudah berhasil selama Bu Lina main lelang berapa banyak? 4 Pak. Baru 4. Sudah goal semua? Sudah. Sekarang masih lagi waiting 3 yang masih belum ACC. Maksudnya masih waiting. ACC udah, cuman kan kalau saya anggap kalau belum AJB ya berarti belum ACC. Gitu. Oke. Kunci sukses bermain lelang itu apa, Bu? Kunci sukses ya sama aja, Pak. Kalau di lelang pun kita nggak bisa mentah-mentah anggap bahwa barang lelang itu murah. Nggak semua barang lelang itu murah. Kadang-kadang kita kalau menjadi agent itu kan cuma dapat data, kita mentah, kita lempar, ini kita cuma ganti nama kita aja gitu. Sebenarnya kita harus perlu kaji. Semua itu menurut saya perlu dikaji, dihitung. Nah, maka itu untuk perhitungan dan lain-lainnya, ya memang butuh pengalaman, butuh sekeliling orang yang bisa membantu kita untuk menganalisis gitu Pak. Sehingga kita keluarkan harganya, ketika kita tawarkan investor kita, bukan suatu barang hanya tulisan lelang, tapi benar-benar barang itu lelang, berprospek, dan murah gitu. Oke. Berarti memang
proses negosiasinya ini kan penting ya dengan pihak bank. Terus kemudian kan seperti kita tahu bahwa saya juga kadang melihat barang-barang lelang yang nggak murah, ya kan. Nah, sudah nggak murah, ada resiko lagi ya untuk mengeluarkan. Nah, itu menurut pengalaman Bu Lina, kadang kan pasti banyak barang lelang itu menurut saya 60% itu barangnya nggak murah, 60-70% barangnya nggak murah. Nah, pada saat pertama kali Ibu terima barang-barang tersebut, nggak murah, dan pada saat waktu itu kita tawarkan klien, ya nggak murah. Langkah Bu Lina apa yang dilakukan sehingga akhirnya bisa transaksi? Gini Pak, memang di dalam lelang itu butuh dealing dan jaringan yang kuat, gitu. Dan kebetulan memang saya nggak tahu ya Tuhan sudah bukain jalan sehingga saya ada beberapa di dalam partner-partner itu yang dia memang mempercayai, dan bakal kemarin ada dari bank tertentu ketemu saya, dia kasih satu gepok listnya dia bilang Ibu Lina pelajarin dulu, yang Ibu Lina nggak mau baru saya lempar ke agent lain, dia bilang gitu. Dan saya belum sempat pelajari. Dan apa namanya, saya menilai kalau lelang itu memang ada yang harus dipelajarin sih Pak, gitu. Memang ada yang tidak murah. Nah, ketika tidak murah ya nggak usah kita garap gitu. Ketika itu masih ada kesempatan untuk kita apa namanya recheck kembali sama orang yang bersangkutan. Kalau saya sih sudah masuk ke jaringan di mana orang bank transparansi sih Pak sama saya. Biayanya apa aja, ini kan kadang-kadang ada yang masih agent itu tahu matengan kan Pak. Kalau saya sudah ada di jaringan yang mereka transparansi gitu. Sehingga ketika mereka transparansi, saya yang menentukan harga. Itu Pak. Jadi kalau saya menentukan harga, dealing saya dengan mereka, ya mereka following saya sih Pak, gitu. Saya bilang dealing saya sekian, sekian, kamu sekian, sekian, ya you take it or no gitu. Dan memang kebetulan beberapa ini yang saya sudah deal ini yang oke gitu. Dan akhirnya deal Pak. Oke, nah pertanyaan juga kan banyak agent bermain lelang kan kadang nggak include komisi. Apakah yang Ibu punya include komisi? Kalau di saya menentukan untuk harga. Jadi dalam arti ada beberapa yang komisinya memang sudah include Pak. Ada yang sudah beberapa include. Tapi ada yang saya ini ya komisinya nggak include. Jadi kita yang hitung sendiri. Gitu. Maka itu benar-benar harus tahu dulu gitu. Harus tahu dulu ini harga yang diberikan ini harga sampai di mana gitu. Kalau misalnya kita harus ngitung lagi biaya-biayanya semua, ya kita harus benar-benar hitung. Kadang-kadang ada agent itu yang ngomongnya 8M misalnya gitu. Tapi setelah realisasi ternyata nggak 8M, Pak. 9M setengah. Karena apa? Dia yang kasih data ke saya, itu adalah data yang dia sendiri nggak tahu biayanya apa. Sebenarnya gitu. Nah, menurut saya kalau jualan lelang, supaya orang tidak, nah itu butuh memang butuh apa namanya sekali dua kali dihadapin dulu lah gitu. Kalau ada kendala-kendala gitu ya nggak perlu takut sebenarnya gitu. Tapi pasti ada miss kalau lelang itu karena kita berhubungan dengan banyak orang. Jadi kadang-kadang biayanya itu bisa nggak benar-benar update sih Pak biayanya. Jadi benar-benar harus tahu dulu biayanya itu benar-benar update nggak baru kita tawarkan kayak gitu. Terus kan biasanya prosesnya kan juga lelang itu kan sekarang kan online. Nah, kan pertanyaannya kan gini Bu, harga kalau klien itu sudah di online, itu kan sudah kelihatan bahwa kita kadang kan harus markup harga atau apa kan untuk supaya mengcover komisi kita kalau memang nggak ada komisi. Nah itu bagaimana? Klien melihat perbedaan harga itu bagaimana? Kalau online yang saya pegang itu kebanyakan bukan online yang pure, Pak. Kalau online yang pure itu yang sudah kita umum buka, itu kebanyakan lahan-lahan yang menurut saya buangan, gitu. Buangan dalam arti yang harganya mungkin sudah nggak bisa diturunkan, udah tinggi gitu, atau mungkin lahannya itu bukan lahan yang premier yang banyak orang suka, kayak gitu. Kalau saya sih mainnya lebih masuk ke banyak tim di dalam, jadi sehingga ketika ada barang yang prospek, ya itu langsung saya keep dulu, Pak, gitu. Seperti itu. Kalau tanpa harus masuk ke KPKNL dulu, kira-kira seperti itulah. Tetap prosesinya sama, KPNL tetap prosesinya kita ikut sesuai KPNL umum, tapi tidak masuk secara umum online kita buka, and then semua transparansi situ kelihatan, terus kemudian yang begitu enggak Pak. Karena kayak di situ setelah saya pelajarin itu banyak sekali yang menurut pribadi saya kurang
kurang cocok gitu dengan harga dan lahannya. Oke. Terus kan kalau namanya barang lelang, itu kan ada juga kan yang memang ada penghuni ya, ada istilahnya masih ada pemilik yang lama. Nah itu bagaimana cara Bu Lina untuk menghandle hal yang seperti ini, pengosongan intinya ya, silakan. Itu saya punya beberapa tim yang memang berurusan dengan pengosongan, Pak. Dan sebelum kita terima lahan untuk lelang harus perlu hati-hati digaris besarin. Jangan takabur dengan nilai yang bagus, lokasi yang bagus. Kadang-kadang resikonya tetap masih ada. Nah, resiko masih ada itu lebih baik dibicarakan, ditanyakan sedetil mungkin gitu. Kalau memangnya resikonya apalagi masih berpenghuni itu susah, kita kembalikan tanya kepada klien kita. Sekoboy apa klien kita gitu, Pak. Kalau klien kita itu koboy dan dia itu benar-benar bukan orang yang panik ya, saya bilang. Saya beberapa kali ada transaksi yang juga akhirnya gagal karena sebenarnya bukan karena lahannya ada masalah, karena panic attack gitu. Panic attack dari klien walaupun dari agent yang sebenarnya menghandle gitu. Nah, kalau lelang, kalau Anda punya nyali seperti itu, jangan sekali-sekali bermain. Karena nanti akan mengganggu semua pihak yang bersangkutan. Gitu, Pak. Jadi kalau Anda kobruk dengan orang lain, kobruk yang Anda pegang itu juga nanti akan terganggu. Anda sendiri juga jadi stres gitu. Karena Anda nganggapnya, kok begini ya, begini gitu. Maka itu lelang itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi kalau kalian sudah masuk ke situ dan kalian sudah ada apa garisnya, ya dipertajam aja nggak apa-apa, gitu Pak. Tapi kalau tidak, tapi kalian punya challenge untuk itu, ya kerjasamalah dengan orang yang bisa membantu Anda untuk memperlancar. Asal jangan terbuai dengan janji, gitu Pak. Kalau lelang aset bank, saya menilainya seperti itu. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau pengosongan memang kita punya tim Pak, dan itu harus diselidiki. Sebahaya apa untuk rumah itu dikosongkan. Kalau memangnya kita tahu pemiliknya itu adalah sesuatu orang yang keras, yang jaringannya dan kemudian kondisi keuangannya dan sebagainya itu sesuatu yang sulit, ya jangan ambil resiko Anda jual barang itu, gitu Pak. Walaupun Anda punya tim pengosongan sendiri, tetapi kalau itu walaupun ada penghuni, karena penghuninya itu memang dia menunggu sambil laku dan dia memang legowo keluar, ya kita hanya butuh waktu lebih lama untuk serah terima, gitu aja. Tapi nggak ada perlawanan sih Pak. Selama ini saya kayak gitu, nggak ada perlawanan, cuman ya memang butuh karena prosedurnya kita kan tetap hukum kan. Jadi 1 kali surat, 2 kali surat itu tetap harus sesuai itu. Kita nggak bisa bypass. Maka itu saya bilang kalau klien Anda tipe orang yang panic attack, nggak mau tahu itu karena sudah takut sendiri, jangan Anda jual barang lelang. Gitu. Jadi kalau saya terima klien investor saya yang memang suka lelang aset bank, saya dari depan clearkan, jelaskan sejelasnya. Seperti saya harus tahu. Saya jelaskan ke klien bukan saya kata dia gitu. Kata dia, oke. Terus saya bilang oke. Enggak. Saya harus duduk, saya harus dengar dengan telinga saya harus bisa mengkaji. Oke, kesimpulannya seperti ini. Jadi ketika saya ngomong sama investor saya, dia harus tahu bahwa kendalamu seperti apa, kemudian step pembayaranmu seperti apa, uangmu harus siap seperti apa. Itu clear di depan, Pak. Jangan terima UTJ dulu. Gitu. Itu pengalaman saya. Walaupun sebelumnya juga sebelum masuk ke arah ini pasti kita kecekluk lah Pak, namanya orang belajar gitu. Tapi setelah kita belajar lebih bagus, lebih dewasa dalam hal ini, ya kita akan tahu gitu apa yang harus kita ambil. Seperti itu. Oke, bahaya. Bahaya yang seperti apa, Bu? Memang pernah enggak punya kejadian, maksudnya ternyata lelang yang Ibu lakukan objek ini berbahaya. Maksudnya berbahayanya itu bagaimana? Selama ini saya bersyukur nggak ada bahayanya. Cuman yang berbahayanya yang kalau kecekluknya ada dalam arti gini Pak, kita janji 6 bulan, kemudian kita bisa lebih dari 6 bulan, gitu. Terus kemudian kedua, misalnya harga sudah didilkan sekian, kadang-kadang masih ada perubahan, gitu. Kalau kita ngomong, lu kenapa? Kok bisa? Ya itu sesuatu yang sebenarnya harus dibicarakan dulu di depan, gitu Pak. Kalau memang nggak mau, ya lepas aja, nggak apa-apa, gitu. Kita juga bisa lempar ke orang lain. Kayak kemarin saya ada aset bank yang klien saya nggak mau, ya oke, saya kembalikan uangnya.
Ya saya jual ke orang lain memang harganya agak naik sedikit, ya orangnya mau kasih UTJ, ya nggak apa-apa, gitu Pak. Tapi dalam arti yang bahaya itu, selama ini saya belum menemukan bahaya, cuman saya menilainya bahaya itu adalah kalau misalnya surat-surat dari lelang pribadi, lelang sendiri itu bahwa dia kepailitannya itu benar-benar bukan pailit gitu. Terus dia masih punya kekuatan uang pemiliknya sehingga dia nanti bisa menuntut Anda kembali. Seperti itu, Pak. Nah, itu perlu kita tahu gitu. Kalau memangnya mau aman ya jangan ambil aset lelang, ambil aja aset yang tidak lelang gitu. Masih banyak yang lainnya kayak AIDA itu lebih cenderung lebih aman. Tapi kalau untuk waktu kita jangan menjanjikan sesuatu yang baku kalau untuk aset bank. Gitu. Saya nggak pernah berani menjanjikan sesuatu yang apa namanya, oke 2 bulan, jadi yes 2 bulan, nggak berani. Saya bilang perkiraan sekian, tetapi kondisi Anda harus untuk invest gitu. Kalau Anda memang untuk pakai segera, saya mau kawin karena ini murah, kemudian saya mau renov ini, lebih baik jangan beli aset bank. Nanti setiap hari Anda diteleponin. Untungnya sama stresnya nggak sanggup Pak gitu. Kayak seperti itu. Oke, kan sebetulnya lelang itu kan bank itu kan punya kekuatan karena mereka kan sudah ada akad kredit awal dengan klien. Nah, pertanyaan saya tadi kan Bu Lina kan ngomong bahayanya adalah kalau misalnya si klien ini nuntut, ya kan, dia mau dikeluarkan atau mau dikosongkan ternyata nuntut. Nuntut berdasarkan apa? Bukan semuanya sudah jelas. Ini kalau nuntut tuh gini Pak, karena gini penjelasan dari jelas. Makanya itu kita mesti tahu kalau lelang itu kalau memang kita sudah suratnya keluar gitu, surat risalah lelangnya keluar, itu lebih aman gitu. Jadi jangan memberikan uang atau apapun yang kayaknya masih ragu gitu loh Pak. Kalau sebelum itu keluar, karena kita kan nggak tahu, kita berhubungan dengan banyak orang kan Pak. Gitu. Takutnya di tengah ya semua tetap harus dengan cara secara yang Bapak bilang itu kan teorinya seperti itu bisa, tetapi di lapangan nanti bisa saja ada sesuatu yang membuat hal-hal seperti itu tuh bisa tidak terjadi secara bagus gitu loh Pak. Jadi lebih baik kalau saya benar-benar yang nawarin barang itu seperti apa, kemudian sertifikatnya seperti apa, benar-benar kita cek dulu gitu Pak. Bisa sih sebenarnya. Kemudian yang penting aman uang klien kita itu masuk ke banknya lelang, bukan ke bank seseorang, yaitu harus tahu dulu seperti itu. Dan kalau sudah risalah lelangnya keluar suratnya, ya itu baru sah Pak. Itu baru sah. Ya tinggal nanti masalah pengosongan dan lain-lain itu diatur gitu. Cuman tetap kalau orang yang punya rumah itu, saya selalu ngeceknya kalau yang walaupun lelang, yang pemilik rumahnya itu legowo enggak. Karena kalau lelang kebanyakan mereka itu memberikan dirinya pilot gitu. Kalau pilot nggak apa-apa, karena berarti dia memang menyerahkan pilot, mungkin dia sudah punya keuntungan yang lain gitu Pak. Sehingga ketika dia menyerahkan itu, ya nggak apa-apa, dia nggak merasa akan nuntut kita gitu. Karena mungkin apa namanya kelebihan asetnya dia sudah lebih untung daripada dia serahkan itu. Nah kalau seperti itu walaupun ada isi orang gampang Pak. Cuman kalau misalnya dia itu tidak mau gitu, itu yang takutnya. Tapi selama ini sih saya nggak pernah ada begitu kasusnya. Tapi tetap dijaga-jaga lah Pak gitu. Bagaimana caranya Ibu tahu orang itu mau kerjasama, menyerahkan secara sukarela dengan yang bakal ngelawan? Saya punya satu tim pengacara di dalam yang saya bisa percaya dengan informasinya dia gitu. Sehingga ketika kita mau mengambil sesuatu project itu saya suruh cek dulu benar-benar datanya itu seperti apa. Karena kalau kita kan dengan orang dalam dan lain-lain itu banyak divisinya kan Pak gitu. Jadi lebih baik kita nggak bisa kerja sendiri sih kalau saya gitu. Saya selalu ada beberapa tim yang memang support untuk itu sehingga kita benar-benar di cross check ulang gitu Pak. Challenge untuk masalahnya itu segede apa gitu. Kalau memang benar-benar oke, ya go ahead gitu. Karena bagi saya untuk minta uangnya klien itu di sisi saya gampang gitu Pak. Ya kan, tapi kan saya nggak mau memanfaatkan uang itu gitu. Kalau benar-benar aset yang kita jual itu nggak bagus gitu Pak. Pilih mana? Beli proses lelang, menjualkan transaksi proses lelang langsung ke pihak bank, atau kan sekarang banyak yang namanya menamakan dirinya mereka broker lelang. Mereka ada kerjasama sama bank dan sebagainya. Bu Lina pilih mana? Pilih langsung
tanya ke bank atau dengan broker-broker tersebut? Kalau saya lebih pilih langsung ke beberapa orang di dalam bank yang memang langsung bisa, gitu Pak. Kalau broker itu ya nggak menyalahkan juga. Ada beberapa yang bagus sebenarnya. Cuman ya benar-benar kita tahu ya harus pendekatan juga seperti apa datanya dia, gitu. Seperti apa keprofesionalan dia menghandle, kayak gitu Pak. Kalau memang tidak, nanti akan apa namanya itu akan lama prosesinya gitu. Kalau udah lama ada bermasalah dan lain-lain kan kita yang di bagian depan. Pasti kita dulu yang dikejar sih Pak. Seperti itu. Ya memang agak ribet prosesnya lelang, memang lebih ribet. Terus tadi kan Ibu bilang AIDA lebih mudah karena memang mungkin bagi teman-teman yang baru ya di dunia lelang, AIDA itu adalah salah satu yang memang saya setuju dengan Bu Lina, itu adalah yang termudah karena AIDA itu artinya bank sudah membalik nama properti itu ke atas nama mereka karena dari BI kan sudah minta mereka untuk menurunkan yang namanya ini ya, kredit macet, rasio kredit macet. Nah, salah satunya dengan AIDA. Nah, itu memang yang paling mudah karena itu sudah tinggal balik nama biasa. Ya kan. Nah, pertanyaan kan gini, Bu. Saya juga kadang sering kan ke bank juga. Kadang bank memang bisa membalik nama itu ke nama mereka, tetapi juga masih ditempati. Waktu itu saya pernah tanya, ini kan harus tetap ngusir ya. Berarti itu diserahkan ke kita untuk sekalian pengosongannya. Nah, itu bagaimana, Bu? Ya itu saya memang sudah handle tim pengosongan Pak. Ya, kita kasihin tentu ada beberapa yang harus bagian mereka kita berikan gitu. Jadi ya pokoknya kita tahu beres bahwa itu akan selesai pengosongannya gitu. Jadi sudah diselidikin dulu lah Pak, seperti itu. Nantinya pun kita akan tahu siapa yang nempati itu gitu. Pemilik atau bukan. Kadang-kadang ada beberapa yang bukan pemilik sih Pak, kayak saudaranya yang nempatin atau apa gitu. Jadi kayak gitu-gitu itu ya kita tahu gitu, kita tahu dan kemudian proses hukum tetap jalan gitu. Balik nama sudah baru kita bisa minta mereka mengosongkan. Jadi aturan mainnya itu kita nggak bisa. Saya pernah punya klien Pak ya, yang dia mendikte aturan mainnya itu dia yang mau. Dan saya sangat tegaskan kalau Anda mau ini Pak, saya nggak bisa terima uang Anda walaupun Anda mau. Kenapa? Karena kalau dia yang mendikte kita yang kewalahan. Dia harus tahu stepnya. Itu kadang-kadang ada orang loh, kenapa saya sudah bayar kok? Kenapa saya nggak bisa langsung serah terima kuncinya? Padahal kan dia harus tahu dia beli itu aset bank. Berarti ketika dia balik nama jadi, punya kekuatan hukumnya untuk kita keluarkan surat pengosongan. Kalau memang dia itu masih terisi orang. Tapi kalau nggak terisi orang, kadang-kadang pada waktu AJB, saya nego dulu dengan bank, Pak bisa tak serahkan dulu, ada yang bisa, silahkan, karena sudah kosong. gitu. Tapi ada yang tunggu Bu, sampai balik nama jadi, yaitu semua yang menentukan bukan saya ataupun bukan klien. gitu. Tapi benar-benar dari pihak yang bersangkutan. gitu Pak. Bagaimana kalau yang menempati itu adalah penyewa, bukan pemilik yang ini, penyewa, disewa oleh orang? Penyewa ya. Selama ini sih saya belum pernah ngadepin yang penyewa. Cuman saya sudah berpikir kalau itu penyewa sebenarnya makanya itu saya bilang sebelum melakukan semua itu harus dikasih dulu Pak gitu. Kalau memang itu penyewa dan pemiliknya tahu bahwa dia akan memberikan ini menyerahkan ke bank, semestinya dia akan kasih ke kita pengetahuan bahwa ya ini saya sewakan ke orang dan memang nanti orangnya sudah sedia untuk sewaktu-waktu keluar gitu. Nah, kalau misalnya pemiliknya itu nakal, dia sudah tahu kondisi seperti itu dan dia menyewakan bertahun-tahun dan dia nggak ngasihin green card-nya untuk kita bahwa nanti kalau kamu laku, aku akan bantu kamu untuk mengeluarkan dia karena sudah ada perjanjian antara pemilik dan penyewa. Ya itu menurut saya perlu diberesin dulu gitu, Pak. Gitu. Kalau enggak nanti kita sudah bayar semua, yang rugi klien saya. Gitu. Maka itu sebelum prosesing bayar itu kita sebagai agent nggak boleh cepet-cepet oke gitu, mengambil kesimpulan pada oke gampang, oke beres gitu, nggak bisa begitu, seperti itu Pak. Oke, jadi tadi ada AIDA yang paling mudah, terus kemudian lelang, terus kemudian ada yang namanya CESI. CESI itu adalah salah satu versi lagi dari lelang adalah beli utang.
utang debitur, utang nasabah. Nah, pernah nggak Bu Lina dihadapkan dengan kasus cesi dan bagaimana cara bermain dengan properti yang cesi? Silakan. Chelsea saya sudah mempelajari, Pak, gitu. Tetapi saya memilih saya tidak mengambil Chelsea, gitu, Pak. Saya tidak mengambil Chelsea. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan saya menjual Chelsea. Tetapi saya akan transparansi kepada investor saya, kondisi lahan Chelsea, kemudian resiko apa yang harus dia tanggung, gitu. Dan keterlibatan saya sampai di mana, gitu, Pak. Jadi kalau memang dia mau take it, silakan. Kalau dia enggak, jangan tarik saya sampai ngurusin Chelsea sampai seperti yang lainnya gitu. Karena saya jujur saya nggak akan main Chelsea. Kalau saya, mengapa? Karena kebetulan memang beberapa investor saya masih takut Pak main Chelsea gitu. Cuman saya pribadi sudah mempelajari Chelsea seperti apa. Jadi kalau nanti pun tidak menutup kemungkinan saya ada investor yang berani main Chelsea, ya saya ajari caranya, saya kasih tahu sedikit-sedikit untuk supaya bagaimana gitu untuk processingnya gitu Pak. Tapi sampai hari ini kalau saya suruh milih, saya nggak memilih Chelsea Pak. Saya nggak berani nawarin Chelsea. Karena Chelsea itu intinya kan kita ini kan punya hak tagih kepada debitur, di mana itu kan prosesnya pasti lebih lama dari lelang, betul ya Bu ya? Itu mengapa akhirnya Ibu nggak masuk di Chelsea ya? Betul. Dan resikonya lebih tinggi, Pak. Karena nanti kita juga Chelsea itu bisa bersiteru dengan pemilik itu sendiri semestinya. Kalau memang dia mau nebus, ini suatu sistem ya Pak yang susah untuk dijelaskan. Nanti kita akan bisa berhubungan itu gitu Pak. Jadi saya memilih enggak deh. Memang keuntungan, kalau mau dibilang keuntungan, Chelsea sangat murah gitu Pak. Murah sekali. Tapi harus koboi sekali yang membeli itu. Baru bisa. Oke. Memang sih saya juga menganjurkan kepada teman-teman. Ini kan lelang aja udah nggak mudah. Jadi teman-teman sih lebih baik kalau yang baru belajar, mungkin aset AIDA paling aman. Ya, betul. Atau lelang ya. Kalau Chelsea mungkin kalau jam terbang Anda sudah lebih tinggi, mungkin Anda mau coba silakan. Oke, Bu, pertanyaan juga gini. Orang mau beli melalui lelang. UTJ ke kantor kita. MOU-nya itu pihak pertama siapa, Bu? Vendornya itu siapa? Pengalaman Ibu bagaimana? Vendornya nanti itu ada kayak semacam kepercayaannya dari lelang itu yang nanti akan menandatangani. Yang dia memang yang memegang aset ini gitu. Karena kalau dari pengadilan kan kadang-kadang dibagikan Pak, yang ini megangnya aset apa. Jadi benar-benar orang itu nanti yang harus in charge ke situ, yang tanggung jawab di situ. Jadi istilahnya perwakilan dari pihak bank untuk menandatangani sebagai pihak pertama selaku vendor, intinya kan begitu. Betul, iya. Iya. Jangka waktunya bagaimana? Tadi kan Bu Lina kan ngomong jangka waktu bisa tentatif, padahal di MOU itu kan kita harus tertulis jelas kapan waktunya dan sebagainya kan. Kalau MOU-nya aset bank itu lebih baik jangan terlalu dibikin begitu Pak. Saya biasanya nulisnya sih perkiraan gitu ya, tetapi ada di bawahnya bahwa keputusan dari waktu itu sudah seperti yang kita bicarakan gitu, bahwa akan kita memang memberikan dia karena uang dia di kita kan, kita akan memberikan kesempatan dia sampai akhir bulan misalnya begitu. Tapi setelah akhir bulan itu misalnya memang belum ada ini, kita tanyakan dia mau tetap waiting atau enggak gitu. Kalau memang dia nggak mau waiting ya kita end aja, kita kembalikan gitu. Tapi kalau misalnya dia mau waiting ya kita tetap lanjut. Tapi tidak bisa menjadi aturan baku sejak awal diterapkan waktunya kalau penjualan aset bank itu tidak bisa diberikan baku. Walaupun kita dijanjikan 3 bulan, walaupun kita dijanjikan 6 bulan, tapi realisasinya itu semua jarang gitu Pak. Cuman baru yang kemarin aja saya transaksi Pakuwon City itu benar-benar on time gitu, benar-benar on time, bahkan lebih early Pak. Yaitu hokinya kita lah Pak ya kalau dapat kayak gitu. Pulang dari AJB itu gembira gitu Pak, karena lebih cepat gitu. Tapi ya saya sih nggak pernah, itu pun saya sama klien saya bilang perjanjiannya jauh Mas Ian. Tapi ternyata lebih early ya, lebih bagus karena dari pihak notaris dan lain-lain semua sangat cepat gitu, sangat membantu sehingga prosesingnya cepat gitu Pak. Pilih mana? Transaksi
biasa atau transaksi lelang? Kalau saya nggak suka milih-milih sih Pak. Selama saya benar-benar tahu, pegang bahwa resiko, kemudian kualitasnya dari project yang saya pegang ini apa, saya menguasai benar. Apapun yang di depan saya ya saya kerjakan gitu Pak. Kalau misalnya sekarang di sesi ini lelangnya lagi berkibar, ya kenapa kita nggak main ke lelang gitu. Tapi dengan kategori jangan ngawur gitu Pak ya. Nanti kalau ngawur kita sendiri yang akhirnya panik, and then kita akhirnya menyerah, kemudian kita jadi apatis gitu. Banyak sekali saya lihat agent yang begitu. Tapi kalau misalnya kita tahu segalanya itu sudah memang dipikirkan masa, ya nggak apa-apa gitu Pak. Karena bagi saya sih sekarang sama seperti tiap agent itu ada yang dia banyak bermain di primary, dia kuat banget di primary. Terus kemudian di depan mata dia ada secondary, yang dia sendiri sebenarnya masih ragu gitu loh untuk pegang itu. Tapi apakah terus kemudian dia langsung nggak wes daripada nanti aku terjadi ini aku tetap cari primary. Kalau menurut saya kurang bijaksana gitu Pak. Jadi ya go ahead aja. Anda punya prinsipal, Anda punya orang-orang yang ada di sekitar Anda yang bisa Anda itu buat tukar pikiran. Ya melangkah aja, ya pasti di tengah melangkah itu mungkin primary Anda larinya kecepatan 100, tapi kalau dengan secondary yang Anda nggak pernah main, ya mungkin terbata-bata, pelan, stop. Ya is go ahead. Yang penting end-nya Anda mempunyai produktivitas yang tinggi gitu. Seperti itu aja, Pak. Oke, thank you Bu Lina. Ya. Mungkin saya buka pertanyaan kepada teman-teman yang mau bertanya kepada Bu Lina seputar lelang atau apapun, silakan. Halo, mau tanya. Iya, halo. Halo, mau tanya. Ya. Nama saya Indra dari Rewetipo ya. Ya. Nah, saya mau tanya. Nah, ini lelang itu kan kadang itu kan dihuni posisinya ya. Nah, itu kan biasanya kan diminta pengosongan, nambahi ongkos pengosongan berapa, betul ya? Iya. Nah, kalau seperti itu apakah aman? Gitu. Soalnya saya pernah dengar beberapa klien itu enggak mau kalau posisinya dihuni karena takutnya kalau sudah proses selesai banknya lari, enggak tanggung jawab gitu loh. Jadi sudah bayar tapi hilang gitu. Ya, itu aja. Nah, makanya itu kalau untuk sama Pak Indra ya. Maka itu Pak Indra kalau mau masuk ke arah seperti itu sebelumnya memang harus tahu gitu. Karena kalau sebenarnya uang pengosongan itu selalu ada. Tapi kalau kita di dalam jalur yang benar, mereka nggak akan lepas tangan kok. Nggak akan lepas tangan untuk tidak menyelesaikan karena perjanjiannya kita dengan mereka adalah sampai titik serah terima semuanya gitu. Dan saya nggak tahu yang dibicarakan dengan temannya Pak Indra itu takutnya pengosongan itu seperti apa. Cuman memang kalau ada penghuni itu ada yang susah dikeluarkan, ada yang gampang dikeluarkan. Gitu aja. Tapi kalau pembelinya itu sudah niat beli, dengan segala resikonya dia tutup mata, nanti bagian pengosongan yang ngatur. Karena ada kemarin saya dapat cerita, tapi bukan saya ya, kemudian teman saya, dia pengosongannya cukup keras gitu. Karena pemilik rumahnya tidak mau keluar. Jadi sehingga dia harus pakai jasa tertentu yang harus menguasai rumah itu secara paksa. Dalam arti dia makan bersama pemilik rumah dengan segala kekerasannya dan sebagainya sampai akhirnya dia mengalah. Nah seperti itu cuman kita yang tahu, tapi kita nggak perlu takut-takutin ke pembeli rasanya ya gitu. Tapi kalau memang pembeli itu nggak punya berani ke situ, ya sudah jangan tawarkan yang ada penghuninya. Maka itu sebelum menawarkan sesuatu barang, kita catat dulu gitu. Investor kita itu apa maunya. Gitu. Kalau memang dia bilang oh nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting pokoknya aku tahu beres kosong, ya yang penting Anda yang kerja ya udah gitu. Nah kita berarti kan sudah satu sisi orangnya udah percaya sama kita. Berarti tinggal kita kubu yang lainnya ini yang kita harus benar-benar tahu seperti apa kerja dari orang-orangnya yang kita pegang kan gitu. Seperti itu Pak Indra. Jadi nggak semua klien Anda itu bisa main lelang. Jadi memang harus orang-orang yang saya bilang berhati macan ya. Kalau memang klien Anda itu bukan berhati macan, ya, mendingan transaksi biasa aja.
Karena memang lelang itu riak-riaknya itu pasti ada, perlawanan, ya kan, orangnya tidak mau keluar itu pasti ada, ya kan. Jadi kalau mau transaksi yang aman-aman saja, ya mending transaksi biasa, di mana pihak penjual juga secara sukarela mau menyerahkan propertinya, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya kepada Bu Lina seputar lelang? Silakan. Selamat siang, Bu Lina. Aduh. Boleh kenalan? Boleh nanya? Jangan sulit-sulit loh ya, nggak boleh masuk kantor kalau kesulitan tanya. Nggak, saya kan kebetulan juga lagi belajar nih untuk lelang. Cuma dari pengalaman saya berapa bulan ini nawarin lelang, itu saya pernah sekali itu di bypass. Dalam artian gini, saya nawarin sudah dari tahun lalu, sudah dia nanya segala macam, sudah saya jawab segala macam. Terakhir dia itu beli, tapi belinya langsung lewat bank karena harga bank lebih murah. Nah itu gimana kita cara ngeloknya ya supaya klien itu nggak bisa bypass gitu. Terima kasih. Itu lelang ya Pak? Gimana? Lelang ya? Yang Bapak ini maksudnya dia prosesinya lelang? Lelang. Tapi terakhir akhirnya pemilik mau AJB dengan ngasih uang. Dan itu saya sudah infokan juga ke pembeli ya. Jadi dalam artian ini Pak, ini sudah bisa AJB, lelangnya waktu itu sekian gitu ya, 30. Terus saya bilang daripada gitu mending AJB aja 31 segala macam. Terakhir dia malah akhirnya di-link sendiri sama bank karena kan harga bank kan pasti lebih murah. Cuma saya nggak tahu akhirnya dia pakai siapa untuk nge-link ke pemiliknya gitu. Sekarang yang Pak Andri tanyakan bagaimana supaya tidak langsung ke bank, begitu ya? Ya, gimana caranya kita ngamanin buyer kita gitu supaya kita itu nggak di-bypass. Simple Pak Andri. Kalau processing awal, informasi apapun jangan terlalu open kepada pembeli Anda. Misalnya itu bank dari mana, kemudian sebelum memang Anda klien Anda kasih Anda uang UTJ di kantor Anda dengan nominal yang cukup, Anda yang tahu berapa yang dibeli, kemudian kira-kira kalau misalnya seperti ini dia masuk, kalau nanti ada pembatalan seperti ini dia akan rugi sendiri gitu misalnya. Itu Pak Andri yang harus tahu kekuatannya itu. Kalau saya tidak pernah memberikan transparansi sebelum saya punya niatan dia untuk masuk. Kayak kemarin saya sempat meeting terlama saya lelang tanah di Trawas, tapi akhirnya gagal. Itu 3 jam di kantor saya meeting. Karena saya sebenarnya tahu pembeli saya itu orangnya nggak punya nyali untuk lelang. Tapi sekian puluh data yang saya kasih, sampai hari ini juga masih waiting, belum menemukan lahan. Itu yang dia bidik selalu harganya yang dilelang. Saya sudah jelaskan, ini harga lelang. Kalau Ibu sukanya di arah sini, saya akan jelaskan. Dan kemudian di antara semuanya, padahal banyak sekali yang miring sebenarnya gitu. Tapi dia memilihnya tetap lelang karena dia punya patokan harga itu. Nah, akhirnya dia tuh kepingin tahu banget banknya ini dari mana. Tapi saya tahu bahwa dia itu ada kemungkinan masih ragu atau ada kemungkinan dia mau bebas gitu. Saya nggak tahu waktu itu. Sampai akhirnya saya memutuskan, oke, kalau memang Anda mau meeting di kantor saya, kita ketemu dengan catatan orang dari bank yang saya tunjuk itu sudah saya beritahu ultimatum. Baik, memang dia tim kita, jadi saya gampang ngomongnya Pak, gampang ngasih tanda serunya ke dia, gampang ngasih aturannya gitu. Dan dia sudah tahu kalau bagaimana saya nggak suka kamu seperti apa, dia sudah ngerti. Jadi ketika dia di sini, bank itu nggak akan keluar apapun. Kita hanya memberikan penjelasan plus minusnya. Gitu Pak. Dan memang saya pribadi nggak pernah sampai di bypass gitu. Nah kalau klien Anda itu maksa dia minta banknya di mana sebelum dia memberikan semuanya, menurut saya Anda perlu kasih gertakan Pak, ya let's go. Kalau Anda mau ke saya ya seperti ini peraturan saya, kalau enggak ya enggak gitu. Daripada Anda nanti sakit hati Anda akan di bypass. Memang kalau tahu bank itu akan sangat mudah dia untuk bypass. Kalau memang dia sudah biasa main Pak orangnya itu. Kalau orangnya belum biasa main ya masih ragu. Tapi kalau dia sudah biasa main, apalagi dia sekali beli sudah pernah enak, lelang itu oke, gini, ya memang dia mengorek aja ke Bapak gitu. Jadi kalau saya sih lebih baik jangan diberitahu dulu banknya yang mana, sebelum memang ada pengekatan yang kuat dengan perjanjian yang kuat bahwa kalau itu nanti pembatalan karena Anda yang membatalkan, uangnya akan hilang.
jelas itu Pak. Itu Pak Handri. Oke, baik Bu Lina. Sebenarnya sih waktu itu saya nggak bilang ya banknya bank apa. Saya sudah tahu tapi saya diam aja. Tapi dia sendiri yang akhirnya cari tahu. Sorry, bukan cari tahu. Dia ditawarkan oleh bank tersebut. Karena memang kan nasabah prioritas. Terus dia bilang ke saya malah, banknya ini ternyata bank ini loh. Gitu. Nah, terus tapi dari situ kan dia kan masih tertarik lelang, cuma kan takut baru pertama kali main. Terus terakhir saya dapat info kalau maksudnya itu bisa nggak lelang dengan cara pendekatan ke pemilik. Nah, terus saya info ke dia. Pak, ini nggak usah lelang, kita bisa gini ke pemilik segala macam. Nah, terus tapi karena harganya waktu itu terakhir kok dihitung-hitung sama dia kok lebih murah dia lewat bank. Karena kan mungkin perbedaan komisi ya. Akhirnya dia itu bypass gitu ke bank langsung. Terus masalah ke pemiliknya, dia mungkin pada akhirnya kan kenal orang ya. Kenal dari kontraktornya, dari siapa, dia itu ya lewat jalurnya dia sendiri. Gitu. Jadi ya cuma ya saya pengen tahu aja gimana, ada nggak caranya supaya kita itu nggak di bypass, mungkin dengan ngunci ke banknya boleh nggak gitu atau gimana gitu ya. Kalau ngunci ke banknya, kalau Bapak memang sudah punya kuat jaringannya di situ, bisa Pak, seharusnya bisa. Tapi kalau cuma Bapak sendiri dapatnya cuma data aja, dan kebetulan orangnya itu bisa tahu karena dia prioritas dan lain-lain, ya bagi saya itu belum berkatnya kita sih Pak, gitu. Karena probability-nya kecil sebenarnya. Cuman kalau misalnya sampai seperti itu ya berarti karena bank kan banyak toh Pak gitu. Tapi kalau sampai seperti itu ya berarti benar-benar ya wis hokinya dia Pak kalau dia dapat murah dan kemudian kita istilahnya dilewatin ya gitu. Tapi kalau Bapak punya jalan di dalam, semuanya tuh ada, semua kan mau duit sih Pak. Kalau udah aset bank itu tuh semua mau duit gitu. Jadi kalau memang semua di dalam itu kuat ya seharusnya bisa dia bisa ngunci untuk Bapak gitu. Oke, thank you. Ya, thank you Pak. Oke, silakan. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi ada dari teman-teman. Silakan. Ya, maaf, ini saya di rumah sakit karena sakit. Oke, Pak, nanya sama Celina ya. Iya. Itu berarti kondisinya Celina itu kalau nyari komisi sendiri atau udah MOU atau udah ditentukan sama banknya kalau main lelang. Karena ada beberapa bank itu nggak bisa memberikan komisi. Nah, seandainya seperti itu kondisi itu, nah kita main komisinya seperti apa kan nggak bisa, nggak ngerti kan? Atau kita mainnya ke pemilik atau gimana? Tapi kalau ada MOU enak, udah enak mainnya, udah jelas. Oke, itu aja. Jadi main komisi sendiri atau diberi komisi sama bank? Terima kasih. Ya. Gini Pak, kalau lelang itu memang ada yang kalau AIDA itu selalu komisinya memang sudah ada tentukan dari MOU. Kalau lelang itu memang lebih bervariatif. Tapi kalau memang pembelinya itu transparasi mintanya, kita juga transparasi bahwa kita menarik fee sekian, gitu Pak. Langsung diberitahukan ke dia karena ini aset lelang, kita menarik fee-nya sekian. Nah, fee sekian itu sudah pasti akan fee yang seperti kita standar lakukan, gitu. Masuk ke kantor, kemudian kita bagi rata sama kantor, nah itu sudah ada. Nah fee-nya itu berapa? Itu biasanya kalau saya dengar-dengar dari beberapa orang itu relatif. Ada yang pakai presentasi, ada yang pakai nominal gitu. Nah sekarang kalau di kantor Anda bagaimana untuk menerapkan seperti itu? Kalau di saya sudah menerapkan sendiri ada nominal tertentu untuk lelang. Dan kalau memang klien saya itu minta yang transparansi, kan nanti di lelang itu kan ada harga yang harus dibayarkan berapa, kemudian nanti dia harus bayar pajaknya berapa. Itu kalau dia minta transparansi begitu, saya juga akan transparansikan bahwa biaya kita fee agent sekian. Tapi ada juga yang tidak. Kalau ada yang tidak, ya kita rekap semua, udah kita masukkan pokoknya nilai nominalnya sekian. Gitu Pak. Tinggal nanti itu dipilih aja, karena ada beberapa klien yang memang minta dirinci. Gitu. Kalau saya lebih suka nggak dirinci, pokoknya global. Gitu Pak. Baik, berarti poinnya komisi kan dibebankan kepada pembeli. Pembeli, betul. Bayar ya. Oke, ya. siap. Ya. Jadi dirinci all dari pengosongan. Ya, ada pengosongan, ada pajak, karena pajak lelang kan tidak sama dengan pajak standar biasa. Penjualan 7,5% ya. Ya. Oke. Ya. Oke, siap. Terima kasih, C ya. Terima kasih, ya. Sukses, Pak. Ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin masih ada sebelum kita akhiri. Oke, kalau memang nggak ada mungkin dari
Bu Lina, kunci sukses atau closing statement untuk teman-teman supaya sukses di dunia properti ini. Silakan, Bu Lina. Saya selalu pegang buat diri saya sendiri sih sebenarnya, Pak. Ya mudah-mudahan mungkin bisa ini, karena kita adalah agent ya, jadi kita harus bisa menjadi pihak tengah yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak, vendor dan pembeli. Yang kedua, kita harus mempunyai daya juang dan kegigihan yang tinggi itu untuk kita bisa tetap produktif dan sukses di properti. Yang ketiga ya tadi saya bilang, kita harus punya cara pikir yang tidak sempit gitu. Jadi harus mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, Pak. Seperti itu. Kalau saya pribadi 3 itu yang selalu saya pegang supaya ketika saya menghadapi berbagai macam masalah di properti, saya bisa tetap survive gitu, Pak. Thank you. Oke, terima kasih banyak Bu Lina untuk sharing-sharing yang luar biasa sekali untuk hari ini. Thank you. Dan sukses untuk Bu Lina.